Silakan sekarang Partai Golkar, Pak Bamsud. Ya. Terima kasih pimpinan yang saya hormati. Saudara calon Mas Tio Budianto, kalau saya baca di profilnya nih, profiling 10 calon ini, saudara calon termasuk yang tidak ada catatan buruknya ya, dibanding dengan yang lain. Ya, mudah-mudahan ini bertanda saudara calon salah satu yang diunggulkan baik lolos maupun jadi pimpinan nanti. Saudara calon yang saya hormati, kalau kita bicara pemberantasan korupsi, semangat kita sejak KPK didirikan pasca reformasi itu adalah mengurangi tindak pidana korupsi dan menutup kekurangan daripada kejaksaan maupun kepolisian yang memang diberi tugas oleh negara untuk itu. Namun faktanya sampai hari ini angka korupsi masih terus meningkat, terutama dari kalangan partai politik, di mana sejak 2004 hingga 2020 ada 274 anggota DPR, DPRD jadi tersangka, dan kemudian jumlah TSK seluruhnya ada 1.409, diantaranya tadi sudah disebutkan 274 plus hari ini jadi 319 anggota DPRD dan DPD tersangka, 163 wali kota, bupati, wakil bupati, dan seterusnya. Nah, menurut saudara calon, apa sebenarnya yang mendorong KPK atau korupsi ini sulit diberantas baik oleh KPK, kejaksaan, maupun kepolisian? Apakah pilihan sistem demokrasi yang kita anut hari ini yang memaksa, mendorong orang-orang yang memiliki jabatan publik itu melakukan tindak pidana korupsi? Karena kalau kita lihat hasil kajian KPK sendiri, untuk menjadi bupati atau wali kota dibutuhkan setidak-tidaknya 50 sampai 100 miliar. Begitu juga untuk jadi anggota DPR, kita semua ini nggak mungkin modal kecil. Tapi rata-rata makanya inilah yang menjelaskan kepada kita banyak pengusaha yang memiliki ekonomi baiklah yang akhirnya terpilih. Artinya apa? Di satu sisi sistem demokrasi makin lama makin lari dari substansinya, kita lebih daripada menjurus kepada NPWP, nomor piro wani piro, dan ini juga mendorong meningkatnya tindak pidana korupsi. Bagaimana mungkin seorang bupati, wali kota, gubernur bahkan yang mengeluarkan modal ratusan miliar dengan gaji puluhan juta ini langsung bekerja untuk rakyat. Begitu juga pilpres dan pileg ini juga membutuhkan biaya yang sangat tinggi. Pertanyaan saya adalah apakah pilihan demokrasi kita ini yang mendorong tindak pidana korupsi sulit diberantas?